Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, ahlan wa marhaban di YouTube channel Muslimah Cinta Dakwah. Di video pertama ini, di sini kita akan membahas tentang Muslim produktif memulai hari yaitu setelah maghrib. Kebanyakan orang ketika membuat suatu perencanaan, seperti planner misalnya, akan menjadwalkan kegiatan hariannya yaitu dari ketika bangun tidur atau pagi harinya. Ia akan memikirkan harus apa dan apa setelah bangun tidur. Ya kan? Yang sering kita lihat jadwal harian kita. Dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur, setelah itu ngapain dan ngapain. Jarang sekali kebanyakan orang menggunakan waktu di maghrib. Atau mungkin kalian pun baru mendengar kenapa memulai hari itu dari maghrib. Kenapa tidak dari pagi? Padahal kebanyakan orang dari pagi. Nah, ternyata di sini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa memulai hari itu yaitu dari setelah maghrib, bukan dari pagi hari atau dari sholat subuh. Nah, oke, di sini aku mau bercerita dulu aja ya. Ada yang bangun pagi tapi harinya udah kacau balau. Bangun panik kesiangan, gak tahu mau ngapain dulu, gak tahu mau mulai dari mana. Yang ada di pikiran cuma, aduh, tahu gini semalam gak maraton drakor deh. Kayaknya banyak deh dari kita yang salah paham soal jam produktif siang dan malam. Sadar gak sih, kita tuh sering banget merencanakan hari mulai dari subuh sampai sebelum maghrib. Tapi lupa mengatur rencana setelah maghrib. Mungkin banyak yang belum tahu, hari baru itu dimulai setelah maghrib, bukan saat subuh. Puasa pertama dimulai setelah maghrib. Lebaran dimulai setelah maghrib, ya kan? Kemudian hari Jumat dimulai pada Kamis malamnya. Nah, sepertinya kita sudah sering tahu ya, kalau misalkan malam Jumat itu waktunya yaitu pada hari Kamis yang memasuki maghrib. Nah, itu disebutnya adalah malam Jumat. Nah, di situ kita sudah bisa melaksanakan sunnah-sunnah Jumat, seperti membaca surat Al-Kahfi, perbanyak sholawat, dan yang lainnya. Nah, berarti itu sudah dimulai Jumatnya. Berarti dimulainya dari kapan? Dari maghrib. Begitupun ketika puasa pertama di bulan Ramadan, maka dimulainya itu dari maghrib, ya kan? Nah, besok paginya memulai puasa, tapi maghribnya sudah bisa mempersiapkan diri ya. Kemudian setelah isyanya bisa memulai sholat tarawih pertama di hari pertama bulan Ramadan. Nah, itu sudah menginjak 1 Ramadan. Nah, begitu pula tadi ya, Lebaran. Dimulainya setelah maghrib. Jadi, setelah maghrib mempersiapkan, kemudian setelah isya langsung takbiran. Nah, seperti itu. Maka, hari baru kita juga sebagai umat muslim, yaitu setelah maghrib. Ketika semua kegiatan telah selesai, dan ketika kita punya cukup banyak waktu untuk diri sendiri tanpa distraksi. Nah, jadi maghrib adalah waktunya untuk mempersiapkan untuk diri sendiri tanpa distraksi. Kita bisa membuat perencanaan, besok kita akan melakukan apa, kemudian malam ini kita akan tidur jam berapa, malam ini harus tidur jam berapa, harus bangun jam berapa, dan yang lainnya. Jadi maghrib itu bisa menjadikan perencanaan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, oke. Di sini kita akan mengutip dari Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 2. Baik, di sini kita bacakan dulu Quran Surah Al-Lail ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Artinya, demi malam apabila menutupi
cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Nah, cukup ya. Dua ayat itu kita bisa lihat berawal dari malam dan pagi hari pasti akan mengikuti. Nah, seperti itu. Kita semua tahu kalau setelah subuh kita akan langsung memulai beraktivitas. Makin pagi kita bangun, makin banyak pula waktu yang kita punya buat siap-siap. Gak salah sih, tapi ada yang lebih tepat, yaitu kita memulai membuat perencanaan pagi hari itu bukan di pagi harinya ataupun sebelum pagi. Namun dilakukannya yaitu di malam hari, tepatnya ketika memulai masuk maghrib, kita sudah bisa memikirkan perencanaan untuk waktu ke depannya. Hari kita berantakan bukan karena kita nggak siap-siap sejak pagi, tapi karena kita salah ambil start di malam hari. Hari kita berantakan ketika kita memilih kebanyakan makan, waktu makan malam, scrolling sosmed, maraton rakor yang nggak selesai-selesai. Akhirnya pagi kita berantakan. Dan kehidupan kita tertinggal oleh mereka yang telah mempersiapkan perencanaannya yang lebih matang. Nah, kalau untuk aku pribadi, meyakini bahwa kalau sebelum tidur itu diusahakan perut itu harus kosong selama 3 jam sebelum tidur. Agar apa? Agar perut kita fokus untuk bekerja, mengelola metabolisme tubuh tanpa harus bekerja untuk mengolah makanan. Nah, sehingga metabolisme tubuh kita akan jadi lebih lancar. Dan kemudian kita bisa memulai pagi hari dengan lebih sehat dan lebih fresh. Ketimbang kita tidak lama setelah makan langsung tidur, maka tubuh kita sebenarnya akan sangat kelelahan dan juga tidak sempat untuk mengerjakan pekerjaan metabolisme yang lain, tapi malah fokus pada mengolah makanan saja. Nah, sehingga di pagi hari perut kita begah, ini, itu segala macam masih mengantuk dan lain halnya. Kita memulai hari yang salah dengan mengelola malam yang salah. Malam itu memang waktunya istirahat. Itu kenapa hari baru dimulai ketika maghrib tiba. Sehingga kita punya cukup waktu untuk refleksi harian. Punya waktu yang panjang juga buat istirahat. Dan sholat malam. Punya waktu yang banyak untuk merencanakan hari. Besok pagi kita bisa bangun di waktu yang kita mau dan melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Jadi, mau belajar disiplin biar lebih produktif, mulai kelola waktumu setelah maghrib. Ingat ini ya, pagimu ditentukan oleh maghribmu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sharing. Kalau kamu lagi struggle apa? Yuk ikut sharing dan tulis di kolom komentar ya. Ilaliko.